Yang terhormat Prof. Hakimi, Prof. Deti, KPS, Dr. Sinta, Ketua Ketua Departemen Dr. Ardanu, Dr. Endah, juga panitia dan juga teman-teman semua. Saya bilangnya teman-teman karena di sini presiden yang kadang-kadang membuat saya lupa ternyata tuh saya sudah tua gitu. Sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya diberi kesempatan di sini untuk sebetulnya adalah belajar bersama. Jadi sejak saya tadi duduk, ya saya belajar yang disampaikan oleh Prof. Hakimi, disampaikan oleh sejak dari Dokter Ardanu, kan ternyata saya kelewatan filmnya ya. Saya telah datangnya berarti kelewatan ini. Nggak apa-apa saya kira. Saya diberi oleh panitia untuk memberikan tentang tentang bagaimana menyiapkan prota sebetulnya ya. Jadi judulnya adalah From Proposal to Approval, Navigating the Ethical Clearance Process Responsibly. Jadi harus bertanggung jawab. Ya. Slide berikutnya, saya lihat ke sana aja lah, biar nggak ke sini. Oke. Silakan slide di next ya. Ini adalah tujuan pembelajaran. Nah, ini khas karena saya dari medical education, jadi pasti tidak lupa tujuan pembelajarannya apa. Jadi peserta memahami proses dan tanggung jawab peneliti dalam pengajuan etika approval dan pelaksanaan penelitiannya, sehingga setiap kegiatan penelitian dapat dilakukan secara etis, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, nanti silahkan peserta semuanya menilai diri sendiri. Ini sudah tercapai belum ya? Nah, kalau belum tercapai, nanti boleh bertanya. Kalau tidak ada kesempatan bertanya, boleh bertanya kesempatan yang lain tidak hanya di sini, karena kesempatan yang lain banyak. Panitia boleh memberikan nomor WhatsApp saya, ya. Meskipun itu nomor baru karena yang nomor sebelumnya itu udah nggak bisa dibuka. Jadi Dokter Endah pun nyari nomor saya tampaknya samanya sah. Oke, alhamdulillah ketemu. Slide berikutnya. Nah, yang belum pernah, pasti sudah pernah semuanya terpapar dengan yang namanya komisi etik ya. Komisi etik itu biasanya kita menemukan adalah Ethics Committee atau IRB, IRB, Institutional Review Board. Jadi kalau menemukan IRB itu sebetulnya prinsipnya sama sama dengan komisi etik. Jadi komisi etik itu suatu badan yang independen dan itu ada di bisa institusional, regional, nasional maupun supranasional ya. Nah, namanya ya nanti yang menamai yang mendirikannya. Komisi etik itu terdiri atas ada anggotanya, anggota para profesional. Nah, kalau yang komisi etik kita adalah kesehatan kedokteran, karena sekarang komisi etik tidak hanya kesehatan dan kedokteran, tapi ada bahkan pertanian pun ada komisi etiknya, supaya penelitian-penelitian di bidang pertanian juga juga etis ya. Nah, kita batasi yang kesehatan kedokteran berarti isinya adalah ya ada yang profesional jadi medical maupun scientific profesional dan juga ada yang anggotanya adalah non medical juga non scientific member. Kira-kira tugasnya apa? Tugas untuk yang non scientific member. Tugasnya apa? Ada yang tahu tugasnya apa yang non scientific member? Nah, kalau teman-teman membuat rencanakan penelitian kemudian melibatkan subjek manusia, ya kan? Kan menyiapkan namanya inform consent paket itu ada penjelasannya, kemudian nanti ada persetujuannya, ya, inform consent. Nah, tujuannya adalah untuk terutama mereview itu. Salah satunya adalah mereview, karena untuk melihat yang sudah dibuat oleh peneliti apakah sudah sesuai dengan
perspektifnya calon partisipan yang kebanyakan bukan dari kalangan medis atau bukan dari kalangan saintis ya. Oke. Makanya ada itu. Nah, sebetulnya komisi etik itu tugasnya itu apa? Tugasnya adalah oh ini ada ininya. Ya ya. Lupa ini ya. Oke. Jadi tugasnya adalah ini terutama tugasnya adalah ini. Bertanggung jawab untuk memastikan bahwa ada perlindungan baik itu hak-hak, kemudian keamanan dan kesejahteraan dari partisipan, ya. Dan memastikan bahwa perlindungan itu juga bertanggung jawab secara publik. Artinya apa? Betul-betul memang dilakukan perlindungan terhadap subjek ya, atau sekarang istilahnya lebih buat partisipan. Ya, sebetulnya ini prinsipnya. Ya, prinsipnya. Nah, dengan cara apa? Dengan cara mereview protokolnya. Yang dianggap protokol adalah yang kita biasanya menyebutnya proposal ya. Nah, itu sebetulnya kalau yang betulnya adalah yang diminta adalah protokol. Isinya sebetulnya agak berbeda. Kalau proposal biasanya untuk propose budget, ya enggak? Atau propose apa gitu ya, supaya didanai, kemudian supaya dapat dapat izin misalnya. Tapi kita Komisi Etik tidak meminta baru, jadi udah pakai yang itu saja supaya tidak merepotkan peneliti. Jadi proposal yang disusun oleh teman-teman itu kita anggap sebagai protokolnya. Jadi mereview protokol, kemudian meng-approve ya, dan masih memonitor lagi. Ya, jadi Komisi Etik itu memonitor tidak sampai hanya meng-approve protokol penelitian. Oke. Ini ke arah sana. Oke. Nah, setelah sampai komisi etik dilakukan review kan, tadi sudah disebutkan bahwa yang direview adalah scientific review dan juga ethical review. Kenapa scientific review sangat penting dilakukan? Karena penelitian yang desainnya tidak bagus itu tidak etis. Kenapa? Karena kalau desainnya tidak bagus, artinya hasil penelitiannya bisa tidak valid. Nah, kalau hasil penelitian tidak valid dan nantinya digunakan sebagai pertimbangan kebijakan misalnya, berarti kebijakannya bisa salah dan itu sangat bisa merugikan. Nah, oleh karena itu bisa dipahami bahwa penelitian itu desainnya harus bagus, metodenya harus bagus, semua harus memenuhi kaidah keilmuan. Jadi nanti komisi etik kok ngukur apa suruh nyebutkan sampel size. Ya, kalau tidak representatif berarti kan nanti hasil penelitiannya tidak bisa menggambarkan yang sesungguhnya. Nah, ini beberapa yang digunakan oleh Komisi Etik untuk bekerja. Jadi ada panduannya. Panduan itu tidak hanya yang dari internasional, tetapi kita juga menggunakan panduan-panduan yang dari nasional. Ya. Jadi kombinasi keduanya untuk saling melengkapi. Ini yang belum pernah tahu, Komisi Etik, kalau kantornya ada di Gedung Radio Putra lantai 2 di Sayap Barat, di situ ada teleponnya, ada emailnya, ada websitenya. Nah ini kalau buka websitenya seperti ini ya, ada yang sudah pernah buka, kalau sudah pernah mengajukan sudah pernah buka saya kira. Nanti jangan lupa, seperti halnya kalau submit jurnal, ini login dulu. Kalau belum punya akun berarti register dulu. Ya, register dulu. Namun sementara memang hanya bisa diakses dari UGM karena diganggu ya. Sebelumnya itu bisa terbuka dari manapun bisa diakses, tapi karena kemudian ada yang menghack, kemudian akhirnya dibatasi hanya dari UGM atau kalau di luar UGM bisa pakai VPN. Nah, kalau kesulitan maka dibantu yang dari luar itu nanti bisa email ke yang alamat email tadi. Jadi karena memang ada hacker yang merusak
Kita pernah sampai nggak bisa bekerja itu sekitar hampir 1 bulan, sehingga mengganggu peneliti juga. Bahkan peneliti, luang sudah masuk kan kok nggak ada kabar-kabar, ya karena dihack itu tadi. Terus, nah ini jangan khawatir komisi etik yang ada di kami, di kita punya kita bersama ya, nggak punya, nggak hanya saya dan Prof. Hakimi, tetapi punya kita bersama sudah terakreditasi baik internasional maupun nasional. Jadi kalau misalnya nanti dapat dana internasional, kemudian sponsornya minta komisi etikmu tuh seperti apa sih? Seperti apa SOP-SOP-nya? SOP kami tersedia dalam bahasa Inggris supaya nggak susah malah terjemahkannya ya. Jadi beberapa kali sponsor itu meminta SOP kami seperti apa. Bahkan juga meminta minutes kami pada saat rapat itu seperti mereka minta. Jadi pada saat kan ada minutes-nya, notula, ada notula itu sponsor minta pada saat mereview yang judulnya itu disponsori oleh mereka. Nah, itu diminta ya. Dan semuanya ada. Alhamdulillah itu tersedia. Terus, nah ini sebetulnya step-stepnya apa yang dilakukan oleh Komisi Etik. Ada 7 step itu terus sampai ke reviewer ya. Nah, yang lain-lainnya nanti internal internal Komisi Etik. Yang pertama adalah Komisi Etik oleh Sekretariat Staf. Kita punya tiga staf sekretariat, ada Mbak Harini, Mbak Titin, dan Mas Tri, yang selalu akan membantu teman-teman peneliti. Ya, yang pertama nanti paketnya berkas akan diterima meskipun online, tapi berkasnya ya cek juga ya, dicek juga online, dicek kelengkapannya. Kalau belum lengkap pasti tidak akan diterima, dan tanggal mulai diterima adalah ketikanya sudah lengkap. Ya. Kemudian nanti akan diberikan kode oleh sekretariat, kemudian peneliti PI itu investigator, jadi peneliti nanti akan diberitahu bahwa pengajuannya sudah lengkap. Ya, jadi hari itu, detik itu sudah mulai jalan ini ya, waktu submit sampai kita kan ngitung waktu submit sampai di approve itu berapa lama. Kemudian dikirim ke sekretaris, jadi kami ada beda ya, staf sekretariat beda dengan sekretaris. Nah, sekretaris ini dari anggota komisi etik yang tugasnya antara lain adalah menetapkan siapa reviewernya dan juga tipe reviewnya. Itu sekretaris. Kemudian, bentar. Nah, sekretaris nanti akan mengirimkan kepada reviewer, tetapi ini pekerjaannya semuanya adalah secara online. Dikirimkan ke reviewer kemudian nanti akan mereview. Di SOP kami, di SOP-nya Komisi Etik itu memang waktu review itu 10 hari kerja. Meskipun itu bisa lebih cepat ya. Tapi memang SOP-nya 10 hari kerja. Alasannya dari firm itu memang diberi kesempatan supaya bisa mempelajarinya dengan detail secara baik gitu ya. Ya. Kemudian ini akan dimasukkan ke dalam folder. Nah, berarti ini nanti kan kemudian reviewer akan bekerja. Kita pindah dulu ke berikutnya. Ini yang belum pernah login saya kira mudah ya ini untuk loginnya. Kemudian ini contoh di dashboardnya. Ini saya sebagai peneliti, buka punya saya sendiri, nanti peneliti tinggal ini klik new general submission, berarti ini klik mengajukan baru, tinggal klik ini kemudian nanti akan muncul formulir-formulir yang harus diisi. Kalau generasi sekarang kan ngisi-ngisi seperti ini akan mudah. Nah, ini apa saja yang harus diupload? Institution letter itu wajib ada. Kalau enggak pasti sekretariat akan pokoknya minta sampai ada gitu ya. Protokolnya apalagi harus ada. Yang pertama institution letter tadi surat pengantar ya. Jadi boleh peneliti membuat surat pengantar sendiri dari dirinya sendiri, harus dari institusi. Kalau mahasiswa mungkin bisa dari prodi. Ya, kemudian protokolnya adalah tadi, kalau mahasiswa residen berarti harus ada tanda tangan pengesahannya. Kan biasanya kalau sudah maju ujian proposal gitu kan ada pengesahan dan itu harus ada.
Kemudian patient information form itu adalah kalau kita mau menggunakan pasien untuk partisipan, berarti kan harus ada penjelasannya. Nah, penjelasannya nanti akan dicek oleh komisi etik dan disubmit oleh peneliti, harus mensubmit ya. Kemudian inform consent form itu adalah persetujuannya. Advertisement itu adalah iklan atau pada saat merekrut itu caranya gimana. Kadang-kadang itu kita merekrutnya secara online ya, misalnya lewat mungkin sosial media atau yang lainnya. Nah, itu juga akan direview oleh komisi etik, termasuk yang akan direview. Jadi semuanya. Kemudian investigator brosur, ini kadang-kadang keliru nih. Investigator brosur itu bukan peneliti, bukan CV peneliti, tetapi adalah brosur produk. Kita ingat memang eh, panduan-panduan yang dipakai oleh komisi etik itu banyak yang mengadopsi pada prinsip good clinical practice ya. Itu awalnya memang hanya untuk obat ya, meskipun karena itu prinsipnya bagus sehingga digunakan untuk prinsip untuk penelitian yang lain. Nah, investigator brosur itu adalah brosur produk. Produk itu obat kalau uji klinik. Ibaratnya kalau kalau kita membuka obat, kemudian kan ada brosurnya yang dilipat kecil itu kan. Nah, seperti itulah. Itu yang ini investigator brosur. Kemudian case report form itu kalau menggunakan pasien, kemudian partisipan manusia. Mungkin ada yang hewan coba, kalau hewan coba nggak usah pakai case report form ya. Mungkin bisa formulir pengamatan gitu bisa. Kemudian tool to be used for data collection. Jadi semua formulir yang dipakai itu masukkan saja di dalam berkas. Biarkan komisi etik nanti akan lainnya. Riset tim harus, jadi harus kompeten sehingga kalau misalnya ada suatu kegiatan, ternyata setelah dilihat di timnya kok ada ekspertisnya, komisi etik akan menyarankan untuk menambah anggota peneliti. CV jelas, kemudian GCP sertifikat, terutama untuk uji klinik. Uji klinik itu bisa obat, kosmetik, bahan pangan olahan, bahan pangan yang lain, kemudian obat tradisional, alat. Nah, itu termasuk yang harus ada good GCP sertifikatnya. Kemudian study budget, kami juga melirik ini dananya dapat seberapa atau untuk melakukan penelitian yang segini banyak. Kalau tidak visible ya kita nanti akan klarifikasi apakah memang betul penelitiannya itu dengan dana yang misalnya hanya sedikit. Jadi sampai dananya juga dicek sama komisi etik ya. Dan ini adalah contoh isian yang harus diisi. Saya kira ini isinya adalah kalau protokolnya lengkap akan mudah sekali untuk mengisi hal ini. Ini di komisi etik tadi ya yang diberikan nomor kita itu spesifik. Jadi kalau misalnya nanti ada yang memalsukan nomor itu bisa di ini ada nomor tapi nggak ada berkasnya. Berarti itu adalah nomor palsu, ethical approval palsu. Nah, pernah ada ya, termasuk pelanggaran integritas itu. Pernah ada yang memalsukan ini ethical approval karena mungkin sudah saking eh belum belum penelitian ya udahlah dibuat buat sendiri aja. Ya akhirnya ketahuan juga. Sekarang itu sekarang itu di dunia yang kita itu nggak ada kesempatan mau nipu, mau berbuat tidak baik itu sebetulnya nggak ada karena di mana-mana, mana-mana kameranya itu ya. Jadi sebetulnya nggak ada kesempatan untuk berbuat tidak baik udah jadi berbuatnya baik-baik semua saja. Ini adalah meresip, kita juga akan memberikan tanda bukti submit ya. Jadi kalau sudah submit akan menerima tanda bukti. Termasuk di situ nanti disuruh bayarnya berapa karena memang ada yang harus dibayarkan ke komisi etik. Meskipun terus terang semua penghasilan dari bukti itu kira-kira hanya mencukupi sekitar 40% dari total kebutuhan komisi etik. Jadi 60%-nya memang oleh fakultas. Fakultas kita itu kalau dengan komisi etik sangat support. Ini termasuk juga formulir yang kami gunakan untuk memilih reviewernya, namun secara lain. Nah, ini adalah tipe review, ada 3, yaitu exempted, untuk yang tidak ada resikonya. Penelitian seperti apa yang kami anggap tidak ada resikonya?
Misalnya penelitian-penelitian yang tidak terkait langsung dengan subjek. Misalnya kita menggunakan sel lain yang kita beli dari laboratorium, kemudian bekerja secara in vitro. Atau kita menggunakan larva nyamuk saja. Nah, itu bisa nanti exempted ya. Namanya exempted. Kemudian expedited itu yang risikonya ada risikonya tapi relatif rendah. Kemudian yang risikonya sedang sampai berat itu yang board. Namun yang menentukan ini adalah komisi etik bukan peneliti. Peneliti nanti mungkin bisa mengira-ngira, oh iya ini memang punya peneliti berkewajiban untuk menjaga supaya penelitian itu tidak ada risikonya atau risikonya minimal. Meskipun uji klinik, tetapi risikonya harus minimal. Itu kewajiban peneliti. Ya. Yang exempted tadi nanti akan diberikan surat yang berbeda, namanya exemption letter. Ya. Ini saya kira nanti bisa dipelajari sendiri gitu, kriteria-kriterianya. Kemudian yang expedited tadi memang tidak memerlukan rapat full board. Rapat full board itu yang harus dihadiri memenuhi quorum. Quorum kita adalah setengah plus satu dari anggota panel. Jangan khawatir karena setiap minggunya itu ada full board review, ada rapat full board. Jadi kapan silahkan untuk mengajukan ke komisi etika nanti akan diterima oleh tim yang nanti bekerja yang paling dekat. Itu sebetulnya usaha kami untuk supaya reviewnya berjalan cepat. Ini adalah kriteria yang kami gunakan untuk menentukan apakah expedited review. Kemudian, nah kalau full board itu memang yang untuk resikonya sedang sampai berat dan ada kemungkinan untuk full board ini peneliti diundang. Peneliti diundangnya bukan nanti disuruh presentasi tidak, tetapi biasanya kami mengklarifikasi ya, yang kami belum jelas apa kita tanyakan. Jadi kadang-kadang kita cuma 5 menit gitu setelah komisi etik jelas ya sudah kemudian jadi jangan khawatir kalau misalnya nanti teman-teman itu diundang oleh komisi etik. Terutama untuk yang risiko-risikonya besar, kemudian yang terkait penelitian genetik, kemudian penelitian yang terkait dengan stigma, itu nanti akan direview secara full board. Nah, yang dinilai apa saja oleh komisi etik yang dicek? Rasional and significant of the study. Jadi memang benar-benar dibaca oleh komisi etik. Jadi memang dibaca oleh komisi etik, direview betulan. Kemudian tujuannya, sampel size-nya, metodenya, kriteria inklusi, eksklusi, kontrolnya, kemudian bagaimana kriteria withdrawalnya, vulnerability-nya, kemudian resiko dan manfaatnya seperti apa, kemudian apakah kompeten penelitinya, ya, termasuk kalau misalnya kompeten itu harus dibuktikan dengan sesuatu. Kita kan harus sesuatunya tertulis. Misalnya itu tadi GCP Training Certificate itu sertifikat GCP itu makanya disuruh dimasukkan dan kalau belum punya disuruh training. Sama Mbak hari ini disuruh udah training yang online saja dulu lumayan gitu. Nah, ini juga akan kami nilai inform consent-nya ya. Termasuk risiko-risiko di situ harus disampaikan kepada calon partisipannya, kemudian manfaatnya, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh partisipan, kemudian bagaimana entrenya, confidentiality-nya, bagaimana menjaganya, kemudian apakah yang menandatangani itu kompeten atau tidak. Kita ingat ya bahwa kalau di bawah umur berarti tidak kompeten, berarti harus walinya. Di bawah 12 tahun itu harus walinya. 12 sampai 18 selain walinya juga partisipannya karena dianggap sudah besar. Nah, yang mudah kan ke 18 tahun ke atas tinggal tanda tangannya cukup dari partisipan. Nah, ini mungkin masalah-masalah yang muncul saat pengajuan ethical approval. Waktunya masih ada. Berapa? 5 menit lagi. Baik. Oke. Oh, itu oke. Baik.
Yang sering penelitian terkait pengabdian masyarakat. Sekarang itu kan banyak pengabdian masyarakat, kemudian hasil pengabdian masyarakat mau disubmit ke jurnal. Terus peneliti bingung, minta ethical approval ke Komisi Etik untuk pengabdian masyarakat. Enggak ya, jadi untuk pengabdian masyarakatnya udah lakukan dulu. Lakukan dulu pengabdian masyarakatnya apapun. Kalau pengabdian masyarakat enggak pakai ethical approval. Nah, kemudian hasil pengabdian masyarakatnya kan ada tulis. Ditulis ada hasilnya, ada laporannya. Nah, nanti yang diajukan ke Komisi Etik adalah kembali protokol yang metodenya adalah dengan mengambil data hasil pengabdian masyarakat. Jadi bukan protokol masyarakatnya yang disubmit ke Komisi Etik bingung ya. Tetapi membuat protokol lagi yang metodenya adalah mengambil data hasil pengabdian masyarakat. Tuh. Kemudian penelitian dengan bahan pangan olahan, prinsip GCP bahwa semua yang akan diberi pada partisipan harus aman dan harus dibuat dengan memenuhi standar good manufacturing practice. Jadi harus dibuat di pabrik yang memang sudah tersertifikat Good Manufacturing Practice atau GMP. Oleh karena itu, kalau misalnya teman-teman peneliti mau memberi suatu jus misalnya kepada pasien, tapi itu dalam rangka penelitian, maka jus itu nggak boleh hanya dibuat sendiri di dapur gitu, nggak boleh. Tetapi harus dibuat institusi yang memang dia bersertifikat. Paling tidak dapat sertifikat PIRT dari Dinas Kesehatan itu bisa ya. Jadi untuk memastikan bahwa yang mau diberikan ke partisipan itu aman. Yang nomor tiga sudah sertifikat GCP, yang nomor empat. Nah, penelitian data sekunder, contohnya tadi sudah yang penelitian pengabdian masyarakat. Kemudian penelitian terhadap sampel biologi. Nah, sampel biologi itu terutama pasien, prinsipnya adalah punyanya pasien. Jadi kalau misalnya mau digunakan penelitian, harus dicek dulu apakah dulu pada saat di sampelnya itu sudah ada inform consent bahwa itu mau digunakan untuk penelitian. Kalau misalnya sudah, berarti boleh untuk penelitian. Tetapi kalau belum, berarti itu harus dipisahkan, tidak boleh untuk penelitian. Jadi pernah kami menyarankan kepada rumah sakit untuk membagi dua. Untuk yang pasien tidak menyetujui sampelnya nanti mau dipakai untuk penelitian, itu dipisahkan rekam medisnya sehingga nanti kalau peneliti mau menggunakan itu sudah terpisah. Itu akan memudahkan. Kemudian penelitian menggunakan data rekam medis. Ada yang kemudian menghubungi pasien. Nah, yang berhak menghubungi pasien adalah dokter yang merawatnya. Kalau peneliti lain tidak boleh. Jadi boleh bekerja sama dengan dokter merawatnya, kemudian minta tolong dokternya yang untuk menghubungi ya atau tidak. Kalau bersedia baru boleh nanti kemudian mendatangi pasiennya. Nah, kalau tidak menghubungi pasien, yang penting kan berarti data dari rekam medis ya, itu dijaga kerahasiaannya dan dijaga supaya tidak bisa tertelusur data itu punya siapa. Misalnya ini, kan kadang-kadang memberi kode ya, kode pasien atau kode partisipan, tapi kodenya itu jangan inisial. Kalau inisialnya misalnya saya ada partisipan namanya ENS, dia di FK. Lah pasti akan tertelusur ENS itu Eti Nurmini Solihah kan udah gitu kan. Nah, seperti itu nggak boleh sehingga dikode dengan misalnya nomor. Nah, ini saya kira ini slide terakhir. Jadi dari misi etik nanti akan ada approve ya. Kemudian administrative modification itu mungkin hanya salah-salah tulis sehingga sekretariat bisa cek. Kemudian kalau minor modification itu memang perlu diperbaiki tapi tidak usah dibawa ke rapat yang full board. Kemudian kalau major modification itu memang diperbaiki dan harus rapat lagi di full board. Nah, disapprove ini Komisi Etik tidak pernah disapprove by reviewer. Selalu disapprove itu diputuskan pada full board review. Jadi hasil rapat disapprove. Dan selama saya menjadi anggota Komisi Etik sejak tahun 2012. Lama ya, sudah 13 tahun ternyata. Itu mungkin yang disapprove itu yang saya ingat itu baru tiga ya.
Jadi itu pun karena apa? Karena penelitian sudah dilakukan. Nah, penelitian sudah dilakukan, minta ethical approval lah, mau meng-approve yang mana? Nggak bisa. Ya, jadi komisi etik itu lebih memberikan rekomendasi perbaikan-perbaikan supaya penelitiannya menjadi lebih baik. Saya kira itu semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.